Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Harapkan semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Baiklah, hari ini kita memasuki pembelajaran ketiga, masih di tema 1, subtema 1. Ya, setelah sebelumnya pada hari Kamis kita mempelajari tentang beberapa gerakan dan meniru beberapa gerakan hewan. Ya, kemarin sudah ada yang mengirimkan videonya. Bapak minta kemarin menirukan 3 gerakan hewan. Terserah itu, ada yang meniru kucing, kelinci, harimau, dan lain-lain. Ya, pada pembelajaran kali ini, kita lanjut ya. Oke, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca terlebih dahulu. Udin senang membaca buku cerita, Bintang Lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara, bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Kakak beradik saling membantu. Lalu, ayo mengamati. Dengarkan lagu Prama dan Sopan. Perhatikan syair lagunya. Lalu, temukan kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan berikut. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang lagu dari Pramah dan Sopan pada pembelajaran pertama. Ya, sudah Bapak putarkan videonya pada pembelajaran pertama. Mungkin masih banyak dan Bapak harap semuanya masih ingat liriknya. Lalu kita lihat ada ungkapan di situ, tinggi hati. Ya, tinggi hati itu sama dengan apa? Mari kita cari persamaan dari kata ungkapan itu. Tinggi hati itu sama dengan sombong ya. Jadi apabila ada orang yang mengatakan tinggi hati, itu artinya sombong ataupun congkak. Lalu, tugas kalian adalah tuliskan kalimat yang mengandung ungkapan. Gunakan huruf tegak bersambung. Di situ sudah ada 2 ungkapan. Yang pertama, tinggi hati, dan yang kedua, cepat kaki, ringan tangan. Ya, mungkin di rumah kalian bisa minta bantuan dari orang tuanya untuk menuliskan kata-kata tinggi hati, cepat kaki, ringan tangan dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Pada kelas 1, kalian sudah belajar bagaimana cara penulisan dari tegak bersambung ya. Sekarang kalian coba terapkan, kalian tulis 2 kalimat ini menggunakan kalimat ataupun huruf tegak bersambung. Nanti bisa dipoto dan dikirimkan kepada Bapak tugasnya ya. Lanjut. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak dan adik menyombongkan diri? Mutiara senang menyanyi. Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjadi juara. Namun Udin tidak sombong. Lalu di atasnya dalam kotak itu lihat ada 2 ungkapan. Ya. Yang pertama ungkapannya rendah hati. Apa arti rendah hati itu? Ya, di situ sudah ada rendah hati sama dengan tidak sombong. Lalu yang di bawahnya ada sombong sama dengan tinggi hati ataupun sama juga arti ungkapannya dengan besar kepala. Ya. Jadi kita harus rendah hati supaya yang pertama disenangi banyak orang ya. Dan yang kedua, prestasi pun akan terus meningkat apabila kita tidak tinggi hati ataupun besar kepala. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin adalah 232. Coba, masih ada yang ingat bagaimana cara penulisan dari kalimat 232 ya. 232 ini dibaca dalam kalimat 232. Pada pembelajaran pertama kemarin sudah juga dijelaskan bagaimana cara penulisan angka bilangan, bagaimana penulisan kalimatnya ya. Sekarang kita mengulangi lagi. Lalu di sebelahnya ada kubus. Seperti pada pembelajaran pertama atau kedua kemarin kita mempelajari tentang kubus.
ya, menghitung banyaknya kubus. Yang pertama Bapak jelaskan kemarin, apabila ada kubus dengan bentuk persegi 4 yang sudah disatukan, itu hitungannya adalah 100. Setiap satu kotak hitungannya 100 karena dia telah digabungkan menjadi 10, diikat menjadi satu. Ya, lalu di situ ada 2, berarti sama dengan 200. Lalu ada 3 kubus panjang. Ya, 3 kubus panjang, satu kubus panjangnya itu berjumlah 10. Apabila dia ada 3, berarti sama dengan 30. Dihitung saya 1, 2, dan 3. Lalu di sebelahnya ada kubus satuan. Kubus satuan itu ada 2 gambar kubus. Berarti dia bernilai 2. Ya, jika ditulis angkanya seperti yang di bawahnya. 2 kubus besar sama dengan 200. 3 kubus panjang sama dengan 30. Dan 2 kubus satuan sama dengan 232. Atau dibaca 232. Lalu perhatikan contoh bilangan berikut yang di bawahnya lagi. Ada 3 kubus yang dijadikan menjadi satu. Dalam satu kubus yang diikat menjadi satu itu sama dengan 100. Di situ ada 1, 2, dan 3. Berarti sama dengan 300. Lalu di sebelahnya ada 4 kubus panjang. Satu kubus panjang itu bernilai 10. Karena dia tidak disatukan, kita hitung satu-satu dianya. 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 kubus panjang sama dengan 40. Lalu ada kubus satuan. Berjumlah berapa? Bisa dihitung satu-satu. Jika satuan dihitung satu persatu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka ditulislah angka 5. Ya, lambangkan dengan 5. Lalu berapa jumlah semuanya? 300 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan 345. 345 dibaca menjadi 345. Itu pembacaan angka bilangannya. Lalu di bawahnya bisa kita lihat, di sebelahnya lagi bisa kita lihat ada 4 ikat kubus yang sudah diikat menjadi satu. Dalam satu ikatan itu adalah 100. Berarti kalau 4 ada 400. Lihat angka di bawahnya adalah 400. Lalu di sebelahnya kita hitung ada kubus yang memanjang ke bawah. Satu kubus yang memanjang ke bawah kemarin adalah nilainya 10. Kita hitung berapa banyak jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi ada 7 kubus yang memanjang. Jika ditulis dengan bilangan adalah 70. Lalu di sebelahnya ada kubus satuan. Kita hitung bersama-sama ada berapa kubus satuannya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 kubus satuan. Jadi yang 4 kubus panjang diikat menjadi satu itu sama dengan 400. 7 kubus memanjang ke bawah adalah 70. Dan 6 kubus satuan. Atau dibaca dengan 476. Baiklah, untuk pembelajaran kubus nanti akan Bapak beri soal latihannya melalui Google Form seperti biasa. Ya, harap kalian sambil mengisi dan juga boleh didampingi dengan orang tuanya. Tapi ingat, jawabannya harus kalian jawab sendiri dan mencari sendiri. Belajar yang rajin ya, tetap jaga protokol kesehatan. Sehat-sehat selalu ya nak. Terima kasih.